Sehingga di sini kita dapatkan angkanya sekitar 10,5 ya. Jadi persamaan laju reaksinya adalah 10,5 dikalikan konsentrasi A pangkat 2 ya. Itu soal yang A, kemudian soal yang B ya. Untuk soal B di sini kita menggunakan konsep persamaan Arrhenius ya. Di mana persamaan Arrhenius itu menyatakan bahwa K sama dengan K0 kali E pangkat minus energi aktivasi dibagi konstanta gas ideal kali suhu. Ya, jadi Anda bisa menggunakan persamaan ini ya, yang ada di Levenspiel, persamaan 235 atau persamaan 75 di sini. Nah, jadi artinya tadi kita sudah dapatkan angka K1 pada suhu 100 derajat Celcius, kemudian kita harus menghitung K2 yaitu konstanta laju reaksi pada suhu yang berbeda yaitu 110 derajat Celcius. Jadi kita hitung dulu konstanta laju reaksi pada 110 derajat Celcius, ketemunya 20 ya, menggunakan persamaan ini. Ya. Kemudian pada suhu 100 kita sudah tahu angka atau nilai K-nya adalah 10,52 sehingga di sini kita bisa menghitung berapakah nilai energi aktivasi. Jadi ketemu sekian. Oke. Kemudian soal nomor 2, suatu reaksi fase cair A menjadi B. Jadi kalau dia reaksinya fase cair, sekali lagi ingat ini pasti dia volume konstan. Ya. Jadi suatu reaksi fase cair A menjadi B dengan kinetika reaksi adalah min RA sama dengan K kali CA pangkat setengah terjadi dalam sebuah reaktor batch isotermal. Ketahui di sini waktu yang diperlukan untuk mencapai konversi 75% adalah 3 menit dengan konsentrasi umpan mula-mula CA0 sama dengan 0,2 mol per liter. Tentukan konstanta laju reaksi dan satuannya dari reaksi tersebut. Jadi kita diminta menentukan konstanta laju reaksi. Jadi kita tinggal gunakan metode integral ya. Kalau dia reaktor batch volume konstan. Jadi kurang lebih nanti kita dapatkan bentuk persamaannya seperti ini ya. Jadi ini reaksinya adalah orde setengah 0,5. Jadi waktu sama dengan CA0 integral 0 sampai 0,75 ya, integral dXA dibagi dengan K kali CA pangkat setengah ya. Kemudian Anda turunkan, integralkan ya, sehingga nanti dapatkan 0,149 itu adalah konstanta laju reaksi dengan satuannya adalah mol pangkat setengah dibagi liter pangkat setengah dibagi menit pangkat 1 ya. Jadi nilai K-nya adalah sekitar 0,15. Nah, sekarang coba kita lihat soal UTS tahun lalu. Ini banyak coret-coretannya, tapi nggak masalah, saya kira yang penting bisa terbaca ya. Nah, soal nomor 1 ini
ada suatu reaksi di mana reaksinya adalah larutan bromin, ya, kemudian dengan bantuan sinar matahari itu akan menghasilkan suatu produk. Kemudian di sini ada tabel, di mana tabel ini memberikan kita data. Yang pertama adalah waktu, kemudian yang kedua adalah konsentrasi larutan bromin setiap waktu, ya. Jadi karena brominnya ini adalah reaktan dalam reaksi ini, maka kita lihat sepanjang waktu konsentrasi brominnya turun. Pertanyaannya adalah tentukan persamaan laju reaksinya, apakah dia reaksi orde 0, orde 1, atau orde 2. Ya. Kemudian hitunglah konstanta laju reaksinya. Jadi dari data yang ada, kita diminta untuk menentukan apakah reaksinya orde 0, orde 1, atau orde 2. Kemudian diminta menentukan konstanta laju reaksi. Nah, untuk menyelesaikan soal nomor A, kita bisa menggunakan metode integral maupun metode diferensial. Kalau kita menggunakan metode integral, maka yang kita lakukan adalah kita mencoba satu-satu. Kita coba misalkan kita asumsikan reaksinya orde 0, kemudian kita turunkan persamaannya, kemudian setelah itu kita uji apakah koefisien korelasinya itu mendekati 1 atau tidak. Ya. Kemudian berikutnya kita uji lagi dengan orde 1 dan orde 2, kemudian kita bandingkan koefisien korelasinya R kuadratnya yang lebih mendekati 1, maka itu adalah merupakan orde reaksi yang kita inginkan. Atau bisa juga kita menggunakan metode integral, ya. Kalau kita menggunakan metode integral, yang kita lakukan adalah kita pertama kali plot sumbu X-nya adalah waktu, kemudian sumbu Y-nya adalah konsentrasi brominnya. Kemudian dari sana kita nanti akan coba untuk menentukan slope di masing-masing data, ya. Nanti setelah itu kita akan plot lagi sumbu X-nya adalah len konsentrasi bromin, kemudian sumbu X-nya adalah len slope di masing-masing data. Jadi kalau kita menggunakan metode diferensial, yang pertama kali kita plot sumbu X-nya adalah 1, sumbu Y-nya adalah konsentrasi, kemudian setelah itu kita ambil atau kita tentukan slope di masing-masing titik, ya. Nah, supaya Anda bisa sekalian berlatih mengerjakan soal, silakan dikerjakan dulu, nanti kita bahas sama-sama. Permisi Pak, saya mau tanya Pak. Ya. Mengenai kuis sih Pak, udah ditutup ya tadi sama Bapaknya. Saya mau tanya kuis tadi Pak. Gimana? Yang nomor 1B tadi Pak, saya kayaknya cara pengerjaannya agak beda gitu sama punya Pak Putu. Tadi boleh lihat lagi kah Pak? Oh, bentar.
Ya, gimana? Ya ini Pak, yang mengenai penentuan K saat 110 derajat itu tadi gimana ya Pak? Boleh dijelaskan lagi mungkin Pak? Oh, untuk yang 110 kan tinggal kita masukkan ke persamaan ini ya. Ini kan nilai alfa atau order reaksinya kan sudah diketahui. Oh, saya pakai cara yang lain, hasilnya ketemunya beda Pak. Caranya gimana? Saya pakai seperti yang di buku Levenspiel example 2.3 Pak. Jadi yang dibandingkan itu langsung waktu paruhnya untuk konsentrasi awal yang sama. Gitu Pak. Example berapa? 2.3 Pak. Nah ini Pak, jadi kan dikatakan di sini ketika suhu 63 butuh 30 menit, sedangkan pada suhu 74 butuh 15 detik untuk menghasilkan hasil yang sama. Nah jadi waktu yang waktunya ini yang kita perbandingkan untuk perhitungan energi aktivasinya gitu Pak. Karena saya lihat kemarin saya dapat jawabannya 85.000 Pak, tapi punya Pak Putu tadi 5.000 doang, saya kaget Pak, apa kok jauh banget gitu selisihnya kalau misalkan salah perhitungan gitu. Ini kalau yang saya tunjukkan kuncinya tadi itu menggunakan persamaan ini 235 atau 75. Yang tadi itu persamaannya 235 bukan? Iya Pak, 235 tapi disesuaikan dengan kasusnya untuk waktu gitu Pak. Karena kan saya berpikir waktu paruh adalah konsepnya itu konversi separuh dari konsentrasi mula-mula. Sedangkan di percobaan pertama dan percobaan ke-6 itu kan memiliki nilai konsentrasi awal yang sama. Jadi pasti produknya faktor, maksud saya konversinya kan pasti separuhnya itu sama gitu. Jadi saya bisa langsung bandingkan waktunya gitu Pak. Kan persamaannya awalnya ini loh. Yang dipakai kan ini. Iya Pak. Terus sekarang dimodifikasi menjadi Seperti pada example 2.3 jadi len T1 per T2. Gitu. tapi ini kan beda ininya ya. Persamaannya
Mungkin ini Pak, ini saya coba hitung ya Pak. Mungkin yang di jawaban Bapak tadi itu mungkin suhunya belum dikonversi ke Kelvin Pak. Ini saya coba hitung kalau dikali Celcius dapatnya memang 5.800 Pak. Tapi kalau misalnya pakai Kelvin itu dapatnya 82.000 saya. Pakai Oke. cara Bapak juga yang hitung K-nya dulu kemudian baru hitung. Fungsinya sama mestinya ya. Iya, harusnya Iya Pak, tidak saya berbeda jauh Pak. saya 85.000 sih Pak, pakai example 2.3 ini Pak, hasilnya kemarin. Oke, apa sih nanti coba saya ini kan, saya belum sempat koreksi ya ininya ya, nanti saya ini kan ya. Oh iya, baik Pak, makasih Pak. Yang penting Baik Pak, caranya terima kasih. kira sudah betul sih mestinya ya. Ya, makasih Pak. Ya. Oke, untuk yang ini gimana kira-kira? Ini kalau kita plot CA versus waktu, ya, itu bentuk kurvanya seperti ini ya. Nah, kalau kita menggunakan metode diferensial, ada plus minusnya ya. Plusnya adalah dengan metode diferensial kita bisa langsung tahu order reaksinya tanpa perlu melakukan trial seperti yang integral. Tapi tentunya ini ada kelemahannya ya. Kalau Anda perhatikan dengan menggunakan metode diferensial, ini tugas kita berikutnya setelah kita plot CA versus waktu, ini kita harus membuat ini apa namanya slope di masing-masing titik ya. Perbedaan tiap orang gitu ya. Karena namanya metode grafik pasti akan ada error gitu ya. Nah, kalau Anda perhatikan di textbook Levenspiel, di buku Levenspiel, ini ya. Ini di sini ada contoh soal. Sorry. Nah, ini ya. Nah, ini salah satu contoh di mana kita melihat di sini kita menggunakan metode diferensial untuk menentukan order reaksi dan konstanta laju reaksi. Ya, kalau kita perhatikan di sini setelah kita plot konsentrasi, kemudian terhadap waktu, ini nanti kita buat manual gitu ya. Jadi kita buat garis singgung di masing-masing titiknya, kemudian kita buat plot. Kita buat tabel, misalkan ini pada saat T-nya sama dengan 0, konsentrasinya kan 10 tadi ya. Ini 0, 10. Ini kita buat garis gitu ya sebagai slope. Nanti kita tentukan slope-nya. Jadi ini tentunya membutuhkan kertas grafik untuk menentukan slope di masing-masing titik ya. Jadi contohnya misalkan pada waktu T sama dengan 0, konsentrasi A-nya 10, ini kita gambar slope-nya, nanti kita tentukan slope-nya, ketemunya sekian misalkan. Nanti kita buat atau kita learn-kan ya.
Ini kan DCA per DT, ya. Kemudian kita learn-kan minusnya, ketemu. Ya, nanti kita buat plot lagi. Di sini adalah terakhir nanti kita buat plot ini seperti ini. Jadi intinya kita membuat 2 kali plot, yaitu log atau learn minus DCA per DT versus learn CA. Ya, kita buat plot sehingga nanti dari slope-nya ini kita bisa tentukan nilai atau tentukan order reaksinya. Kemudian dari intercept-nya kita dapatkan learn K, gitu ya. Jadi kesulitannya adalah dalam menentukan slope di masing-masing titik. Nah, kalau Anda cek di buku Pogler, ya, di buku Pogler dia memberikan metode yang kurang lebih sama, ya. Anda lihat di Pogler di lampiran A2. Jadi kita buat plot dulu X1 versus buat tabel gitu ya. X1, Y1, kemudian dihitung delta X, misalkan delta X-nya di sini X2 minus X1, kemudian delta Y, Y2 minus Y1, kemudian kita buat atau kita hitung delta Y dibagi delta X di masing-masing titik. Ini ya, semua. Nah, setelah itu kita buat kurva ini, kurva balok ya. Jadi pada X1 dan X2, pada X1 dan X2 itu delta Y per delta X-nya adalah ini. Antara X2 sama X3, delta Y per delta X-nya adalah ini. X3 dengan X4 ini, ya. X4 dengan X5 ini. Nah, kemudian setelah itu kita kembali secara manual, kita tarik garis gitu ya, tarik kurva, dengan syarat bahwa kurva itu ini kalau Anda lihat di sini ya, ini kita usahakan supaya luasan antara yang ada di bawah kurva di sini, yang A dengan yang B, ini luasannya kurang lebih sama. Jadi bisa Anda bayangkan ini tentunya tiap orang mungkin nanti akan mendapatkan hasil yang mungkin sedikit berbeda. Jadi kita tarik ini ya. Nah, setelah itu dari perpotongan dengan ini kita akan dapatkan nilai dari DY per DX. Ya. Jadi DY per DX. Setelah itu nanti kita akan mendapatkan nilai DY per DX di masing-masing X1 dan Y1. Jadi X1, Y1 di sini, X2 dengan Y2-nya ini, X3 dengan Y3-nya itu berarti yang ada di sini, X4 dengan Y4 di sini ya. Nah, setelah itu baru kita dapatkan nilai DY per DX. Nah, setelah itu kita baru plot kembali ln DY per DX versus ln X gitu ya. Nah, terserah Anda kalau Anda menemukan soal seperti ini yang di UTS tahun lalu, soal nomor 1A, ya Anda bisa menggunakan metode diferensial atau bisa juga menggunakan metode integral, di mana dengan menggunakan metode integral kita harus trial dulu, misalkan order reaksinya 0, kemudian kita buat plot, kita tentukan R kuadratnya, kemudian kita trial lagi order reaksinya 1, kita plot lagi, kemudian kita lihat R kuadratnya, yang order 2 juga sama, ya kita plot, kita lihat R kuadratnya, kemudian kita bandingkan antara yang order 0, 1 maupun 2, yang R kuadratnya paling tinggi, itulah yang menjadi order reaksinya. Jadi kalau kita lihat di sini ini ya, saya ambil contoh dari pekerjaan mahasiswa yang lalu. Nah, kalau Anda menggunakan metode integral, jadi Anda tebak dulu ordernya 0, ya. Kalau order 0 berarti di sini Anda bisa lihat di Levenspiel.
Kalau order 0 itu ini ya. Anda bisa menggunakan persamaan 31. Jadi Anda buat plot CA0 minus CA versus waktu. Jadi CA0 minus CA versus waktu, ya. Kemudian ketemu koefisien korelasinya 0,94 misalkan, ya. Nah, kemudian Anda bandingkan dengan yang orde 1. Kalau orde 1, Anda lihat di Levenspiel, ini ya, minus ln CA dibagi dengan CA0 sama dengan K kali T. Berarti yang diplot adalah minus ln CA per CA0 atau ln CA0 per CA versus waktu. Jadi ini kita buat plot, sumbu Y-nya adalah ln CA0 per CA, kemudian kita plot terhadap waktu. Temu R kuadratnya 0,99 sekian. Kemudian kita tebak lagi order 2. Ya, karena kita diminta untuk menentukan apakah dia order 0, order 1, atau order 2. Nah, kalau order 2, kita lihat di Levenspiel. Asumsikan misalkan reaksinya seperti ini, ya. Jadi kita pakai persamaan 16, yang kita plot adalah 1/CA minus 1/CA0 versus waktu. Ini ya. Jadi 1/CA minus 1/CA0 versus waktu. Jadi ketemu R kuadratnya 0,94. Jadi dari ketiga trial ini dengan menggunakan metode integral, kita bisa menyimpulkan bahwa order reaksinya adalah order 1. Ini ya. Kemudian untuk menentukan nilai K, artinya kita bisa langsung mengambil nilai K yang dari order 1. Ini berarti dari slope kurva, kita bisa dapatkan ordernya, koefisien laju reaksinya atau K, temunya 0,03433. Jangan lupa satuannya. Ya. Kalau order 1 berarti satuannya adalah konsentrasi pangkat 1 minus 1 dikali waktu pangkat minus 1. Oke. Itu kurang lebih kalau kita menggunakan metode integral. Jadi nanti kalau di ujian Anda menemukan soal yang kurang lebih sama seperti ini, Anda bisa memilih sendiri mau menggunakan metode diferensial atau metode integral. Sampai di sini ada pertanyaan? Misi Pak, saya mau tanya Pak. Ya, silakan. Itu. Kalau misalnya Pak kita sudah trial nih, order 0, 1, sama 2, tapi tiga-tiganya itu kayak R kuadratnya nggak ada yang mendekati 1. Apa kita tetap memilih yang paling mendekati 1 atau kita coba trial order lain, Pak? Nah, kalau seperti itu kita bisa, yang kita bisa lakukan adalah kita menggunakan metode yang kalau tetap kekeh pakai metode integral, kita harus menggunakan yang ini.
Ya, kita pakainya yang ini nih kok. Kalau kita tetap mau menggunakan metode integral, maka kita harus terpaksa menggunakan metode ini, yang persamaan 29. Nah, tapi sebenarnya kalau kita menemukan kasus seperti itu, cara yang paling artinya paling tepat ya atau paling masuk akal itu adalah dengan menggunakan metode diferensial. Karena dengan menggunakan metode diferensial kita secara otomatis nanti bisa langsung ketemu nilai order reaksinya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi terpaksa kita harus pakai persamaan 29 ini. Jadi sedikit lebih kompleks jadinya. Oh, jadi kita menebak ordernya lagi ya Pak. Terus kemudian kita plot itunya. Plot regresi lagi ya Pak. Kalau ini kan betul, jadi kita harus trial error ya. Jadi tetap ini kita pakai trial juga ya sebenarnya ya. Jadi kerjanya lebih apa ya? Lebih panjang jadinya. Oh iya. Kalau nggak salah di UTS yang kemarin juga ada yang seperti itu ya. Saya lupa seingat saya nomor 3 ini juga seperti itu ya. Iya Pak. Yang nomor 3 juga ini kan nomor 3 ini reaksinya hanya diketahui irreversible, A menjadi B, kemudian apa namanya, diketahui di sini waktu terhadap waktu dan konsentrasinya, kemudian diminta untuk menentukan order reaksinya. Iya Pak. Jadi tetap harus trial. Kalau gini Pak, misalnya saya kerjanya pakai metode TF boleh nggak Pak? Tapi TF itu diferensial Pak. TF itu apa ya? Yang pakai T-half itu Pak, yang kita plot sesuai equation. Bentar Pak, saya coba cari dulu. Equation 33B Pak. 3B. Oh ini maksudnya. Iya. Jadi saya pilih kayak F-nya itu berapa Pak. Kemudian nanti kalau itu misalkan TF itu saya pilih F-nya setengah Pak. Jadi kan T setengah. Kemudian nanti kita plot. Nanti kalau itu persamanya diturunkan kan bisa jadi log gitu Pak. Itu nanti bisa plot regresi. Itu Tapi tidak masalahnya apa-apa. kan kita nggak tahu data yang di soal itu fraksional live yang berapa gitu. Paham maksud saya? Iya. Kalau dia di soal jelas-jelas disebutkan itu fraksional live misalkan 0,8 atau 0,5 half life waktu paruh itu nggak apa-apa pakai ini. Tapi kalau nggak diketahui terus gimana kita ini? Kalau kemarin sih Pak, saya bikin kurvanya Pak, CA versus T, terus saya kira-kira gitu Pak. CA versus T, kemudian yang dikira-kira, yang dikira-kira apanya? Nanti ketika CA-nya, misalkan kan data dari soal kayak CA-nya itu pertama 4, kemudian nanti ketika CA-nya 2 itu, di kurva itu T-nya sama dengan berapa gitu Pak. Oh, jadi maksudnya tetap mau pakai T setengah misalkan. Mau pakai apa waktu paruh misalkan. Jadi dikira-kira ketika CA-nya
sama dengan setengah dari CA0, itu waktunya dicari gitu maksudnya ya? Iya, dari grafik, Pak. Ya, boleh aja sih. Cuma pasti nanti akan ada ini ya, apa namanya, sekali lagi kalau dari grafik itu pasti akan ada apa plus minus errornya ya. Iya, Pak. Secara konsep sih nggak masalah ya. Secara konsep saya kira nggak masalah sih. Kemarin saya kerjanya nomor 3 pakai itu soalnya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Kamu udah ngerjain yang soal UTS yang lalu ya? Ya, nomor 1 sama 3, Pak. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama. Nah, sekarang yang nomor 2, kita lihat coba. Nomor 2 ini dikatakan di sini suatu reaksi fase gas irreversible A menjadi 2P itu dilakukan dalam volume konstan, sistem dengan volume konstan. Kemudian dilakukan 2 kali eksperimen yang dilakukan pada suhu yang sama. Tapi di sini perbedaannya adalah eksperimen pertama itu menggunakan A murni dengan konsentrasi awalnya adalah CA0. Sementara eksperimen kedua itu menggunakan umpan yang mengandung 50% A, 50% sisanya adalah inert. Di mana diketahui di sini untuk kasus yang atau eksperimen yang kedua itu memiliki tekanan total yang sama dengan eksperimen yang pertama. Nah, pada kedua eksperimen itu didapatkan konversi 90% dari A itu tercapai setelah 60 menit. Hitunglah order reaksi dan hitunglah konstanta laju reaksi. Jadi ini nanti apa namanya? Kita bisa pakai perbandingan ya. Perbandingan antara eksperimen yang pertama dengan eksperimen yang kedua. Pertama untuk mencari nilai order reaksinya. Ini kalau online gini saya nggak bisa tahu kalian paham atau enggak. Jadi kalau Anda menemukan soal seperti ini, walaupun dia fase gas, tapi dia dinyatakan berlangsung dalam volume konstan, maka di sini persamaan laju reaksinya itu bisa kita tuliskan min RA sama dengan min DCA per DT ya, sama dengan K kali CA pangkat N ya. Jadi tugas kita adalah mencari nilai K dan nilai N. Nah, tentunya di sini Anda perlu lihat ya. Yang pertama perlu Anda perhatikan itu adalah di sini datanya itu dalam konversi XA ya. Ini datanya dalam XA. Nah, karena datanya dalam XA, maka sebaiknya kita tuliskan persamaan laju reaksinya dalam bentuk atau dalam fungsi XA. Saya ambil stylus saya dulu ya.
Saya stop share dulu. Nah, kalau mau pakai persamaan 29 bisa ya. Jadi persamaan 29 ini coba kita pakai ya. Jadi misalkan ini, di CA pangkat 1 minus N, ini kan asalnya dari ini ya, dari min RA sama dengan min DCA per DT sama dengan K kali CA pangkat N, gitu ya. Jadi nanti ini kalau kita CA pangkat N dari CA0 sampai CA sama dengan K integral DT, gitu ya. Jadi kita pergunakan persamaan ini, ya. Ini kalau kita uraikan menjadi konversi, konversi itu adalah XA sama dengan CA0 kali 1 minus XA. Ini kalau volume konstan ya. Sorry. Keliru saya. Mestinya
Ini coret aja ya. Jadi XA sama dengan CA0 min CA per CA0 ya. Atau CA sama dengan CA0 minus CA0 XA. Nah, ini bisa kita masukkan ke persamaan awal. Ya. Persamaan awal, jadi maksud saya nanti harapannya adalah jadi kita punya dua eksperimen. Eksperimen pertama ini umpannya adalah A murni. Oke. Kemudian eksperimen kedua ini umpannya 50% A ya. Berarti di sini CA0-nya itu sama dengan 0,5 konsentrasi awal total ya. Nah, ini berarti dari CA pangkat 1 minus N tadi dikurangi CA0 pangkat 1 minus N sama dengan N min 1 kali K kali T. Ya. Ini yang eksperimen pertama. Kemudian ini kita bagi dengan eksperimen yang kedua. Nah, K1 dengan K2 ini seharusnya sama ya. Jadi ini coret. Kemudian waktunya juga tadi kalau tidak salah sama untuk mencapai konversi 75%. Jadi waktunya adalah 60 menit, sama-sama 60 menit. XA-nya adalah 0,9. Jadi ini T1 juga sama dengan T2. Coret, ya. Nah, sekarang tinggal dicari Oke, ini berarti kalau CA-nya mau diganti dengan CA sama dengan CA0, 1 min XA, maka ini akan
Jadi CA0 kali 1 min XA pangkat 1 minus N minus CA0 pangkat 1 minus N sama dengan N min 1 kali K kali T. Itu ya. Berarti ini sama dengan CA0 pangkat 1 minus N kurang CA0. Minus CA0 XA pangkat 1 minus N sama dengan N1 K kali T. Ini ya. CA0-nya CA01, eksperimen 1, ini juga eksperimen 1, lagi minus CA0 XA pangkat 1 minus N, ini 2, sama dengan N min 1 kali K2 kali T2. Ini coret. Nah, CA01 itu misalkan kalau dia murni, ini kita asumsikan sama dengan misalkan 1 mol gitu ya, 1 mol per liter. Kemudian yang CA02-nya ini berarti sama dengan kalau murninya 1, kemudian yang eksperimen keduanya itu ada inletnya 50%, berarti CA02-nya sama dengan 0,5 gitu ya. Ini keliru 1 minus N. Berarti di sini sama dengan minus 1 pangkat 1 minus N, kemudian kali XA-nya adalah 0,9 ya, sama dengan saya lihat dulu. Oke, 0,9 ini sama dengan ini dibagi, ini berarti minus coret sama dengan 1 gitu ya. Jadi berarti hilang ini saya.
1 pangkat 1 minus N sama dengan minus 0,5 pangkat 1 minus N, gitu ya. Jadi 1 minus N dan 1 sama dengan 1 minus N dan 0,5. Begitu ya? Berarti di sini ketemu, sorry saya belum share screen ya. Order reaksinya sama dengan 1 ya. Ngerti maksud saya? Halo. Are you with me? Iya, Pak. Iya, Pak. Soalnya saya ngomong sendiri, jadi takut saya. Jadi ketemu nilai N-nya sama dengan 1 ya. Nah, setelah itu kita berikutnya cari nilai K ya. Jadi kalau sudah tahu nilai N-nya sama dengan 1 kan berarti min RA sama dengan K kali CA pangkat 1. Nah, berarti di sini minus DCA per DT sama dengan K kali CA. Atau kalau mau kita nyatakan dalam konversi, ini CA0 DXA per DT sama dengan K kali CA0 1 min XA. Atau kalau mau simpel ya kita bisa lihat persamaan ini ya, persamaan di Levenspiel.
Spill itu untuk yang orde 1. Ini ya. Jadi XA-nya sudah kita ketahui sama dengan 0,9. Waktunya adalah 60 menit ya. Jadi ketemu nanti K-nya sama dengan 0,04 per menit. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Oh, ini ada yang tanya, tidak di-record kah? Oh ya, saya lupa nge-record, tapi nggak apa-apa ya. Namanya manusia kadang-kadang lupa nge-record. Saya lupa nge-record dari tadi. Oke, untuk yang nomor 2 ada pertanyaan? Sudah jelas kok, Pak. Jelas. Oke, sekarang nomor... Saya mau bertanya, Pak, nomor 2, Pak. Ya, gimana? Kalau dilihat dari persamaan yang sudah terintegrasi itu kan kayak ini kan kalau lihat case nomor 2 ini kan CA0 itu tidak mempengaruhi laju reaksinya kan, Pak. Itu boleh nggak kita langsung bilang itu adalah orde 1, Pak? Kalau nggak ujian boleh, tapi kalau ujian seperti ini mungkin ada baiknya itu boleh disebutkan, tapi nanti tolong diinikan apa namanya dikasih perhitungannya juga ya. Oh, oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Untuk membuktikan bahwa ini karena ya secara prinsip yang disampaikan tadi itu betul ya. Jadi kita bisa langsung mengasumsikan oh ini pasti orde 1 karena secara apa namanya, secara istilahnya secara konsep itu bisa kita bilang sebagai orde 1. Tapi nanti dalam menjawab soal ya, saya tetap harus melihat kemampuan Anda dalam mengaplikasikan konsep yang sudah kita pelajari bersama gitu ya. Jadi tetap cantumkan cara perhitungannya. Halo Pak. Ya. Mau tanya, itu kan Ya. yang di persamaan buku Levenspill yang persamaan 29 itu bilang kalau misalnya kita pakai orde ke N, itu nggak boleh yang N-nya sama dengan 1, tapi ini hasilnya kan 1, Pak. Ini maksudnya ya? Maksudnya persamaan 29 ini adalah ini kalau kita apa namanya ini kan istilahnya di persamaan 29 ini kan gimana menjelaskannya ya? Persamaan 29 itu adalah persamaan yang dihasilkan dari metode integral ya. Dengan metode integral, jadi dari persamaan 28 kita integrasi, kita hasilkan persamaan 29. Nah, dari persamaan 29 itu memang ada terlihat bahwa dari persamaan ini kan nggak boleh N-nya sama dengan 1. Ya, nggak boleh N-nya sama dengan 1, karena kalau N-nya sama dengan 1 otomatis nanti ruas kiri sama ruas kanannya kan 0 hasilnya ya. Tapi di kasus yang UTS ini bisa kita pakai persamaan 29 karena apa? Karena kan kita awalnya nggak tahu ini adalah persamaan orde 1. Jadi artinya konsepnya agak beda yang di persamaan 29 sama yang tadi kita pakai untuk menyelesaikan soal nomor 2 yang di UTS tahun lalu.
Tapi bukankah kalau tebak orde itu kita pasti nggak tahu ya Pak, reaksinya berlangsung pada orde berapa gitu. Maksudnya gimana? Kan tadi ini bisa dipakai persamaan 29 karena kita tidak diberitahu bahwa reaksinya berjalan sesuai dengan orde 1. Di soal kan nggak ada berkata seperti itu, jadi kita bisa pakai persamaan 29. Ya. Berarti untuk kasus tebak orde, maksud saya kasus yang tidak diberikan orde di soal, persamaan 29 selalu berlaku berarti gitu Pak? Bisa, tapi kan soalnya belum tentu sama seperti soal nomor 2. Kalau soal nomor 2 itu kan dia simpel kan, kita diberikan 2 data, jadi bisa langsung pakai persamaan 29. Tapi kan soal itu kadang-kadang variasinya beda-beda ya. Artinya Ya, Pak. Istilahnya itu kita harus hati-hati gitu menggunakan persamaan 29. Kalau soalnya simpel seperti soal nomor 2, itu saya kira nggak masalah pakai persamaan 29. Baik Pak, makasih. Ya. Nah, intinya gini, persamaan 29 ini nanti ujung-ujungnya tetap itu kita melakukan trial ordernya orde berapa. Karena apa? Karena persamaan 29 ini kan asalnya itu adalah dari aplikasi metode integrasi untuk menentukan order reaksi. Nah, hasil integrasi dari persamaan 28 itu menghasilkan persamaan 29. Di mana kalau dilihat secara sekilas, persamaan 29 itu akan memberikan kita informasi bahwa kalau kita masukkan order reaksinya sama dengan 1, maka persamaan 29-nya pasti tidak akan bisa kita pakai. Nah, tapi dalam kasus-kasus tertentu ya, tertentu itu misalkan seperti soal nomor 2, ya, soal nomor 2 itu kan hanya memberikan 2 data. Nah, memberikan 2 data, kalau memang persamaan 29-nya bisa kita pakai, ya nggak masalah kita pakai. Tapi kalau dia misalkan datanya itu lebih dari 2, seperti soal nomor 2, maka itu balik lagi ke persamaan 29, apakah nanti kita harus trial atau bagaimana. Jadi metodenya artinya tidak harus tidak harus saklek, misalkan harus menggunakan persamaan sekian misalkan, enggak. Kalau saya pribadi, kalau melihat soal nomor 2 ini, ini selain menggunakan persamaan 29, maka langkah yang bisa saya lakukan adalah saya trial ordernya. Misalkan order 0 dulu misalkan, atau order 1, atau order 2, atau order 3. Nah, kalau misalkan menghasilkan nilai K yang kurang lebih sama, ya artinya tebakan ordernya sama. Artinya tebakan ordernya sudah tepat. Jadi memang variasi soal untuk TRK 1 ini memang banyak sekali ya. Banyak sekali, dan persamaan yang bisa kita pakai juga banyak gitu ya. Saya skip yang soal nomor 3, soal nomor 4 dulu sekarang. Soal nomor 4 itu dekomposisi fase gas, orde 1 A menjadi 2,5 B, itu berlangsung dalam reaktor batch, kondisinya isotermal, tekanannya 2 atm. Kemudian diketahui di sini pada saat awal itu terdapat 80% A, ya, starting with 80% A, increase by 60% in 20 minutes. Nah, artinya yang kalimat pertama ini mengindikasikan bahwa reaksi A menjadi 2,5 B itu berlangsung dalam reaktor batch, volume berubah. Kemudian yang kalimat berikutnya,
Kalau reaksinya dilangsungkan dalam reaktor batch volume konstan dengan komposisi reaktan yang sama, jadi yang berikutnya ini berarti kita membayangkan reaksi yang sama itu kita lakukan dalam reaktor batch volume konstan. Nah, tentukanlah waktu yang dibutuhkan untuk meningkatkan tekanan dari 2 menjadi 3,5 atm. Jadi di sini order reaksinya sudah diketahui, order 1. Yang perlu kita cari adalah konstanta laju reaksi. Ya, konstanta laju reaksi. Nah, kalau dia order 1, berarti yang pertama kali Anda cari di Levenspiel itu adalah volume berubah, tapi ordernya order 1. Nah, ini ya. Persamaan 72 yang akan kita pakai. Karena untuk kasus yang pertama itu reaksinya dilangsungkan dalam reaktor batch volume berubah. Nah, dari persamaan di Levenspiel persamaan 72, ini kita mencoba untuk mencari berapakah nilai K. Ya. Jadi kita cari dulu K-nya. Sebelum nanti kita masuk ke reaksi yang sama di reaktor batch volume konstan. Jadi ini ya, komposisi awalnya A-nya 80%, inertnya 20%. Pada kondisi yang pertama itu volume berubah, ya. Jadi volumenya berubah. Kemudian kita cari nilai epsilon A-nya. Jadi itu nilai epsilon A-nya dihitung dengan YA0 dikali dengan delta. Deltanya adalah sama dengan 2,5 ya. 2,5, kemudian YA0-nya adalah 0,8. Jadi 2,5 kali 0,8 itu sama dengan 1,2. Jadi diketahui di sini awalnya ada 80% A, berarti 20%-nya adalah inert. Jadi di sini artinya fraksi dari A saat awal itu adalah sama dengan 0,8. Ya, jadi YA0-nya sama dengan 0,8. Kemudian deltanya sama dengan 2,5 minus 1. Jadi sama dengan 1,5 ya. Jadi sehingga di sini epsilon A itu sama dengan 0,8 kali 1,5 ya, 0,8 kali 1,5. Nah, kemudian diketahui di sini terjadi perubahan sebesar 60% selama 20 menit. Ya. Terjadi perubahan 60% selama 20 menit. Jadi artinya di sini delta P-nya jadi V minus V0 ya. Itu sama dengan 0,6.
Jadi perubahan volumenya 0,6. Nah, kalau kita lihat di Levenspiel di persamaan 72 di sini minus ln kali 1 minus delta P dibagi dengan epsilon A kali V0 sama dengan K kali T, di mana delta P ini adalah sama dengan V minus V0, maka di sini V minus V0-nya adalah 0,6, ya, 0,6. Jadi delta P itu sama dengan perubahan volume, mana diketahui di sini volumenya berubah sebesar 60%, ya. Jadi delta P sama dengan V minus V0, ya, di mana diketahui di sini sebesar volume akhirnya itu sama dengan meningkat 60%, ya. Berarti volume akhirnya sama dengan 1,6 kali V0, ya. Sehingga delta P-nya ini sama dengan 1,6 V0 kurangi V0 atau sama dengan 0,6 P0, ya. Kemudian epsilon A itu sama dengan GA0 kali delta, di mana di sini GA0-nya sama dengan 0,8, kemudian deltanya sama dengan 2,5, min 1 dibagi dengan 1, itu sama dengan 1,5, sehingga epsilon A sama dengan 1,5 kali 0,8 sama dengan 1,2, sehingga di sini tadi rumusnya adalah minus ln 1 minus 1 itu berarti minus, jadi rumusnya adalah minus ln 1 minus delta P epsilon A kali V0 sama dengan K kali T, ya. Jadi minus ln 1 minus 0,6 kali V0 dibagi 1,2 V0 sama dengan K kali T. V0-nya coret. Jadi dari sini kita bisa dapatkan nilai K, ya. Jadi kita dapatkan nilai K Nah, kemudian nilai K ini kita pergunakan untuk menentukan atau menghitung nilai
waktu yang dipergunakan untuk kondisi yang ada di reaktor batch volume konstan, ya. Jadi pada reaktor batch volume konstan itu diketahui sistemnya adalah volume konstan, kemudian tekanan awalnya adalah 2 atm, kemudian tekanan akhirnya adalah 3,5 atm, ya. Nah, di mana diketahui bahwa pada sistem reaksi fase gas, ya, jadi sama seperti fase liquid. Kalau fase liquid kita menggunakan konsentrasi, kalau di fase gas kita lebih banyak menggunakan tekanan parsial maupun tekanan total. Jadi kalau diketahui awalnya itu A-nya adalah 80%, inertnya 20%, maka di sini kita bisa menghitung nilai tekanan parsial dari A dan tekanan parsial dari inert. Jadi tekanan parsial dari A-nya adalah 0,8 kali 2 atm. 2 atm ini adalah tekanan total. Ya, 1,6 atm adalah tekanan parsial dari A mula-mula. Jadi inertnya tinggal 0,4 atm. Kemudian pada saat akhir reaksi diketahui tekanan totalnya adalah 3,5 atm. Ya, 3,5 atm. Jadi awalnya 2 atm, kemudian berubah menjadi 3,5 atm. Di mana 3,5 atm ini itu adalah sama dengan tekanan parsial A ditambah tekanan parsial produknya ditambah tekanan parsial dari inert. Ya. Nah, tekanan parsial A itu sama dengan, jadi karena reaksinya adalah A plus 2,5 B, maka kita kembali ke tabel stoikiometri. Jadi reaksinya A menjadi 2,5 P. Kalau ini fase gas, berarti di sini adalah PA0. Kemudian ini P, ini B atau B? B atau P ya? B ya. Jadi PB0 awalnya. Kemudian yang bereaksi ini PA0 XA. Kemudian ini yang bereaksi adalah plus 2,5 PA0 XA. Sehingga ini kita bisa ketahui bahwa PA-nya sama dengan PA0 kali 1 minus XA. Sementara yang B itu sama dengan PB0 plus 2,5 PA0 XA. Ya. Nah, tekanan total itu sama dengan PA plus PB plus tekanan parsial dari inert. Ini sama dengan PA0 1 min XA plus PB0 plus 2,5 PA0 XA, kemudian tambah P inert. Ya. Jadi ini tekanan totalnya adalah ini. Nah, kemudian dari sini kita bisa tentukan nilai konversi, ya. Jadi SA-nya kita cari di sini. Tekanan totalnya sudah diketahui 3,5.
kemudian tekanan awal A, parsial awal A itu sama dengan 1,6, kemudian tekanan parsial inertnya 0,4, tekanan parsial A awalnya adalah 1,6, sehingga kita dapatkan di sini XA-nya adalah sama dengan 0,625 atau 62,5%. Nah, kemudian kita cari waktu untuk mencapai konversi 62,5%, kita masukkan ke persamaan hasil integrasi untuk reaksi orde 1, maka di sini kita dapatkan waktunya sama dengan sekian menit, 28,3 menit. Ya. Jadi itu kurang lebih jawaban untuk yang soal nomor 4. Oke, silakan kalau mau dicatat silakan. Permisi Pak, mau tanya. Nanti kuncinya apa di share ya Pak ya? Jadi kita bisa latihan lagi gitu. Oh, boleh saya posting di WLS aja ya? Iya Pak, jadi nanti kalau kita coba kerjain bisa jadi panduan juga gitu. Ya, boleh, nggak apa-apa. Nanti saya posting di WLS ya. Makasih Pak. Ujiannya minggu pertama atau minggu kedua ya? Senin besok Pak ujiannya. Oh, Senin besok? Iya Pak. Oke. Nah, untuk soal nomor 3 di sini. Soal nomor 3 ini kebetulan kalau Anda cek dengan menggunakan metode integral, kemudian Anda trial order reaksinya, itu kebetulan order reaksinya tidak bulat ya. Jadi bukan 0, bukan 1, bukan 2 ya. Sehingga untuk yang nomor 3 ini Anda bisa menggunakan metode diferensial untuk menentukan order reaksi. Jadi sekali lagi kalau kita menggunakan metode diferensial, kita plot dulu CA versus waktu, kemudian kita tentukan slope di masing-masing titik, ya. Kemudian setelah kita dapatkan slope-nya, kemudian kita plot di sini adalah ln CA, ln DCA per DT versus ln CA, ya. Jadi ini. Jadi kalau kita menggunakan metode diferensial, kita mulai dari persamaan order reaksinya, min RA sama dengan K kali CA pangkat N. Kemudian ini kita ambil logaritma atau ln. Jadi yang kita plot itu adalah ln DCA per DT, ln min DCA per DT. Kemudian sumbu X-nya adalah ln CA. Ya. Maka dari sini nanti kita dapatkan slope-nya adalah order reaksi, kemudian intercept-nya adalah sama dengan ln konstanta laju reaksi atau ln K. Jadi kesulitannya nanti adalah dalam menentukan minus DCA per DT, karena minus DCA per DT itu menyatakan slope di masing-masing titik. Baik, ada pertanyaan? Nanti saya posting ininya, kuncinya di WLS. Nah, untuk kisi-kisi ujian,
Soalnya ada 3 soal. Soal yang pertama itu adalah soal yang pertama tentang kurang lebih mirip seperti soal kuis yang sudah kita lakukan minggu lalu, ya. Yang saya maksud adalah soal nomor 2 ya. Jadi volume konstan. Kemudian nanti ada satu soal lagi, nanti saya minta Anda untuk ya terserah sebenarnya ya, menggunakan metode diferensial atau integral untuk menentukan persamaan laju reaksi. Jadi menentukan order reaksi dan konstanta laju reaksi. Jadi untuk ujian mohon nanti disiapkan di rumah masing-masing 1 lembar kertas grafik. Saya minta untuk membuat grafik ya. Kemudian soal yang ketiga itu nanti soalnya kurang lebih mirip seperti soal nomor 4 yang ada di ujian yang lalu. Soal nomor 4 ini. Jadi ada pertanyaan tentang volume berubah, ya, sistem dengan volume berubah. Yang pasti tidak sama persis seperti soal nomor 4, tapi kurang lebih mirip ya. Jadi itu kira-kira soal untuk hari Senin. Saya belum lihat jadwal Zoom. Ujiannya jam pertama atau jam kedua, 3, 4? Jam 7 besok, Pak. Jam pertama. Pak. Jam pertama ya. Nah, Iya. saya rencanakan untuk Zoom. Nanti link Zoom-nya saya informasikan sebelum ujian. Kemudian soalnya nanti saya posting di WLS 10 menit sebelum ujian berlangsung. Kemudian Anda bisa download soal dari WLS 10 menit sebelum ujian. Kemudian nanti saya minta waktu ujian itu kamera Zoom-nya semua on. Ya, semua on. Ujiannya open book, silakan siapkan textbook Levenspiel dan Vogler. Untuk waktunya 120 menit. Oh iya Pak, saya mau tanya, kalau Vogler saya punyanya e-book nggak masalah kan ya Pak ya? Karena saya nggak punya print-printannya. Ya, nggak apa-apa. Makasih Pak. Ya. Saya kira materinya sudah selesai untuk UTS. Tinggal ujian hari Senin. Oh iya, satu lagi, saya ingin menginformasikan nilai tugas ya. Nah, kemarin ada satu tugas saya berikan. Sorry.
Ini tugasnya nanti akan membantu nilai selain kuis nanti, selain kuis dan ujian, ya. Sudah kita koreksi nilai ujiannya, nilai tugasnya. Ya, kurang lebih nilainya cukup lumayan. Walaupun ada yang nilainya mungkin kurang memuaskan. Dan ada 3 orang yang tidak mengumpulkan tugas. Jadi itu saya kira yang ingin saya sampaikan hari ini. Saya persilakan kalau ada pertanyaan. Pak Putu mau tanya, untuk soal apakah harus di-print, Pak? Apakah ada yang tidak punya printer di rumah? Berapa orang yang nggak punya printer? Satu Kevin, yang lainnya semua punya printer? Printer saya Ada kadang Pak, tapi di laptop lain jadi harus pindah-pindah dulu, takutnya juga makan waktu gitu Pak. tintanya habis, Pak. Ya nggak apa-apa, nanti gini aja, saya silakan untuk tidak di print soalnya, tapi nanti waktu ujian Zoom, nanti tolong kameranya diarahkan ke ini ya, ke lembar jawaban, kemudian saya harapkan sih Zoom-nya bisa pakai laptop atau komputer, kemudian HP-nya mohon diletakkan di lembar jawaban sehingga nanti kameranya bisa nyorot lembar jawaban dan HP. Oh ya Pak, kalau kameranya direndahkan gitu, buka e-booknya gimana ya Pak ya? Gimana? Kalau mau buka e-book, kalau kamera laptop disorot ke bawah begitu, gimana ya Pak ya? Nanti jadinya. Ya harus pakai Device lain gitu Pak. Ya betul. Oh ya baik Pak. Tolong diusahakan. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, saya kira untuk hari ini mungkin saya cukupkan sampai di sini. Nanti kita ketemu hari Senin. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.